Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum mongko berbunga sira hum ing alladzina bi'adzabin alim kelawan siksa sing banget. Mulai kabeh mengkoro kabeh alladzina wa akeh habitus ingkang batal apa amaluhum apa amal-amale alladzina. Orang-orang sing pernah membunuh nabi, membunuh orang yang melakukan keadilan. Itu amal api ana gunane. Ema amilu min khairin. Tegese perkara kang dilakoni nglakoni sapa akeh min khairin saking kebagusan. Kasodaqah dan silaturahim, mergo dene sedekah lan silaturahim. Ora ana gunane kabeh amale di dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Wa malak minasirin wa malak lan ora ana kedue alladzina minasirin te wong sing lulu. Alam tarono tora ningali sira ilal ladina maring akeh. Utu kang den paringi sapa alladzina nasiban ing bagian minal kitab sang kitab. Apa kamu tidak melihat orang-orang sing mestine paham Taurat, paham kitab? Yud'auna dan panggil sapa alladzina ila kitabillahi maring kitab Allah. Liyahkum bainakum. Supaya ngukumi apa kitab buah bainakum ing dalam antarane alladzina. Sumaya tawalla mongko kimengo berpaling sapa farikun minhum. Sapa farikun sapa kelompok minhum saking ahli kitab. Wa hum halat ahli kitab muriduna wong sing mengo kabeh. Orang-orang yang mestinya ngerti Taurat itu pernah dipanggil ila kitab bisa, malahnya dijak dihukumi nganggo kitab buah, rupane nganggo Quran. Tapi malah gak gelem. Angkopu dihukumi saking nampa hukume Quran, kitab. Nazala fil yahud. Nazala tumurun apa ikilah ayat wa ila ladzina utul kitab fil yahud. Zana zina minhum sang Yahudi sapa isnani wong loro. Fatah kamu mongko podo saling jaluk hukum sopo Yahudi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatah kamu mongko ngukui sopo Nabi alaihi mengatasi islani minal Yahud wong sing zina mau dihukumi berresmi lan rajam. Fapo mongko podo nolak sopo Yahudi. Fajia mongko tentekano po bitoroti klan Taurat. Fawajida mongko ditemu apa rajam via ingkang Taurat. Fawujida maka den temu apa rajam via ing dalam Taurat. Farujima maka den rajam sapa islani minal Yahud. Fawudibu maka padha muring-muring sapa Yahudi. Dan kata annakum qawlan tamassana naru illa ayyam ma'dudan. Kalau beberapa balik matur jenengan gitu, jadi komunitas Nabi saat di Medina komunitas Yahudi. Orang Yahudi itu orang paling menghormati ilmu. Tapi saya usah hormati ilmu jadi akali, tapi tetap saya itu hormati ilmu. Jadi nawa. Jadi Nabi nanti dawuh, "Mamin yaumin illa ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada hari kecuali yang setelah hari itu selalu lebih jelek. Di kiai di sini saiki ya kiai di sini, Yahudi di sini saiki ya Yahudi di sini. Bukti niki. Orang Yahudi itu setelah zina itu cek kepengen tahkim ilan Nabi. Artinya tahkim ilan Nabi apa? Setelah zina itu merasa salah. Jadi buatan mungkin berzina orang-orang sanksi ini. Paham ya? Perasaannya orang dulu itu jenenge salah. Iya merasa salah tenang. Sampai berzina kita Nabi. Fatah kamu ilan Nabi. Jadi zina minhum isnani. Padahal Yahudi ini lanang itu sing zina Yahudi ini tetap minta hukum pada Nabi. Karo Rasulullah dikai hukum rajam. Yang nak tenggine asbab nuzul sing lengkap. Karena dihukumi rajam terus ulama Yahudi mat mestine iku mau jilid tok, hukum cambuk tok. Jare Nabi ora, nak cara kitab buah rajam. Jare ulama-ulama Yahudi ndak, hanya pakai jilid, pakai cambuk. Sampai akhirnya ditekano Taurat saja Taurat, kitab Taurat dibuka meneh. Fawujida fiha, ternyata yang dalam Taurat juga rajam. Farujima itu rajam. Fawudibu seorang Yahudi tersinggung mereka akhirnya ngambil keputusan rajam. Tapi itu bukan penting ya, sementing ini wow ya. Jadi dulu itu orang itu masih baik. Jadi setelah melanggar hukum Allah merasa salah. Sampai ada kasus Ma'is itu berzino pertama kali rajam
Ya, pertama kali rajam dalam Islam itu kasusnya Mais. Mais bin Malik ini. Mais itu zina. Sampai ceritanya kata ini. Jadi Mais ini ku kere, melok keluargane Muawiyah marah. Kere melok wong. Lah wong sing delok iku duwe jariah. Jariah terus lagi pembantu. Nah itu mak pembantu dia lu elek kan pembantu setengah budak kami. Angan wedhus. Angan walhasil terus tidak ya lho. Ini sami kados nih. Dari tidak ngono salah laporan Nabi. Laporan Nabi terus akhirnya ya ana rajam nih. Rasane ya mboten. Memang cara syariat ya tiyang badhe zina sing apik nutupi kamsur. Artinya gak ada lapor wong paham. Tapi nutupi dengan arti terus tobat tenanan lho. Nah saiki kan mboten. Yo nutupi niku ben iso terus ya kan repot. Sudah tidak repot. Ayo terus alasannya kiai saiki wong berzina iku kudu ditutupi aja kondok. Ora padha wong tak kan terus tobat tenan sira apa itu yang terakhir ora. Oh kesempatan bali meneh. Nah di sana wong mureng-mureng kan repot dadine terus. Dan orang barat malah rada lumayan, artinya sing rasa zina terang-terangan terus golek obate sepora aid dadi karuan menisan materialistik dadi selagine sing dipertimbangkan hukum-hukum materi artinya wis pokoke zina ku aman ora apa hukume pangeran. Jadi sampean nak maca tareh niku ndelok fenomena niki niku kadang maca tareh iku keliru. Jadi misalnya maca ngeten iki mikire Yahudi dihukumi Nabi di Quran malah jaluk hukum di Taurat. Ya memang begitu, orang Yahudi itu menentang hukum Quran, tapi yang harus sampean ingat gitu, betapa bedanya sekarang dengan dulu gitu. Orang dulu Yahudi itu berzino, fatah hakam bilang Nabi lapor wis dalam posisi jaluk dihukum. Kau ngerti orang bermaksiat, orang sanksinya gak mungkin. Jadi siapa demais berzino malah saya baru menanya media dia mau itu kabupaten tadi zina dalam keadaan hamil. Lapor ya Rasulullah saya ini nanti dari sampai nama setengah hati-hati itu malah redaksi ini ya Rasulullah hakim nibi kita biga terapkan hukum Allah hakim nibi kita bila terapkan hukum Allah itu pada saya. Kenapa kamu media zina itu ya Rasulullah mungkin nangi bidok, enggak ya Rasulullah. Mungkin Nabi itu saking inginnya supaya dia istitar nutupi, mungkin nangi bidok, enggak. Mungkin nangi bundok, mungkin. Mungkin nangi iku, kelontok, mungkin. Lalu ini mais redaksi Nabi ya sampai la Allah kakobdal taya mais. Lah ya Rasulullah. Wala Allah kau dojak dah. Mungkin nangi turu miring dok. Sampai saking inginnya Nabi itu tidak mau zina karena hukum zina itu mesti tak rajam untuk orang sing maksud sampai waktu itu berdosa lapor Nabi berhubung media ini hamil nih sampai ini kok ngenteni lahir agar lahir ngenteni terus kayak kata rajam sih hamil itu terus no atau hamil ya Rasulullah ulang pun lahir no gak anak susah nih sih berdosa nih 2 tahun dia tetap kepengen hakim di kita bilang tetap kepengen dirajam. Nah itu tadi orang dulu itu sampai begitu. Jadi sing Yahudi dia sing Islam itu jenis salah yang merasa sanksi ini. Saya ini buat itu malas. Mesti saya itu istighfar saya oke. Kiai saya ini biar ngajar kiai dia santri dia masyarakat. Gara-gara di saya itu istighfar berdosa kiai yang beda orang berdosa. Oh tetap kiai beda ya semua anda. Berkorupsi berdosa tetap kiai jarang orang tetap beda untuk. Pangan jaluk dihukum zaman berkorupsi itu beda lucu bisa buatin berkorupsi ngerasa salah tapi apa beda nih udah ini umatnya edan udah terus udah benerin dari kata mengkon-mengkon era itu biar anak kongkolu lan saat itu Yahudi ku kolu lan tamasana naru ilayah memadukan orang bakal kepuanan kita sebuah naru pon rokok ilayah memadukan kecuali dina tertentu. Di pikirannya dia ini paling disiksa neraka itu mau sedih loh. Arba'ina yoman paling 40 dina muda ibadah di abahim alijlah. Itu masa ketika nenek moyang mereka nyembah pedet. Cuma
Fataju mengkonuli ilang apa anar anhum sang Yahud. Iki wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya mulai wa gharrahum lan bujuk hum ing alladzina fi dinihim. Ini maksudnya wong Yahudi wong Islam saya mawon. Dadi wan bujuk hum ing al Yahudi fi dinihim apa ma kanu yaftarun. Apa barang sing digawe-gawe. Ini kula terangno kata ngene wa gharrahum. Kula zaman nanyaran ngalim ayat paling tertanam ayat niki sing dialogis ngalim ya. Mulai riyen niku agama iku dibujuk wa gharrahum lan bujuk hum ing al yahud fi dinihim apa makanu yaftarun. Jadi ayat ini diturunkan dalam konteks Yahudi. Jadi orang Yahudi itu terbujuk dalam beragama dengan rekayasa yang mereka ciptakan sendiri min qaulihim dzalik. Ya, jadi agama itu kan ngoten ya. Agama itu akan kita rusak ya oleh fantasi kita, oleh iftira kita, oleh imajinasi kita, oleh versi kita, oleh mazhab kita. Misalnya kalau ini kamu coba ya, agama itu nak jenenge Islam gitu misalnya. Islam di Quran itu. Tapi kita kan tetap tafriku batin, kados yang Yahudi iman be separuh, ras separuh, iman be separuh nggak dengar romanto jadi. Kita itu misalnya menyangkut dosa, lebih seneng ayat-ayat yang wong dosa itu istighfar di sepura Allah. Ketika sedekah wa kafiru ankum min sayyi'at dikum dosane itu di sepura Allah gitu. Tapi kita tidak punya kesiapan membaca ayat-ayat yang sebetulnya sama, temanya sama tentang dosa. Iku mau azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yashhaduna ta'ifatun minal mu'minin. Jadi orang zina lanang di zina wedok hukumannya rajam. Terus ngono ora sekedar dirajam, wa la yashhaduna ta'ifatun minal mu'minin. Sebaiknya saat dirajam, saat ono sanksi itu disiksa ini wong ta'ifatun minal. Dan terus kita kan kemudian mikir di satu sisi kon istitar setelah kita zina istitar nutupi, di satu sisi perzinaan ini setelah ada rajam, setelah ada tahkim, ada hukum itu waliasat ada berumah ta'ifatum minal mu'minin harus disaksikan. Kalau nanti ngalami dan kulo jenam ya ada kejadian begitu sebagai hasil orang zina lapor kiai-kiai lapor kulo karena sudah terlanjur ramai dengan masyarakat. Terus wonten santri tanggal ngeten, Gus, wong zina kan wajib diistitar. Kok jenengan niku seneng boten istitar, seneng istitar cara kula kan ngeten. Karena keadaan wong wis hamil ya kudu dinikah. Karena iku hak kuwa. Dengan buat nikah paling gak sampai anak iku ono gak bae. Senajan to nasabin kan ngeten nggih. Anak zina niku nasabe kan teng mbok edok, boten saged bapak. Dadi nek kadung zina, kadung hamil mbok kawekno lah tetep anake disampene mbok sing dadi anak hasil haram. Tapi dengan dikawin itu menjadi tidak istitar, menjadi syuhra, menjadi terkenal. Saya kan benar-benar rajam. Saat ini kan benar-benar rajam kalau benar-benar hukum rajam apa ini. Tapi kira kalau sering matur tunjukan, iki ku kitab dua, iki ku Quran gitu. Artinya nggak tentang Mas Pur ya. Ketika ada raja itu malah kayak sudah nggak ada sanksi dari Tuhan gitu loh, karena kita itu mau model wis rasa idul istighfar. Jadi cara pakai kita kan mau berzina kan untuk menutupi wis ditutup-tutupi rana rajam, tapi sih gak disadari wong sing zinanis keseringan hukumnya Allah di luar rajam itu jauh. Misalnya adalah konangan kepergok terkenal di masyarakat atau kebablasan nanti hamil. Intinya apa ngeten, muirin firasat dulu bener kan Romanto. Tetap Allah itu bikin sanksi. Memang sanksi dasar kalau fikih ngeten ya, saat si A itu dirajam, itu wal yasyad azabahum atau ifatum minal mu'minin. Saat rajam kan zaman ngaji kan kudu di depan umum ya, zaman ngaji tapi sami. Meskipun kisah kan ya di depan umum kan, misalnya kisah ketok tangan, mau mati di pantai ini kan syaratnya kan kita di depan. Ketika hukum itu tidak ada, hukum itu tidak ada, oke lah misalnya dalam konteks itu tidak ada, dalam konteks Indonesia tidak ada. Itu tak jadi tutup Allah itu bikin satu sanksi, itu sanksi syuhra. Jadi dalam sing zina ya apa yang kebablasan dengan diambil. Akhirnya dia kena sanksi syuhra, sanksi konangan apa mangannya kan. Jadi orang anti dirajam tapi saja ini lagu khisyun fitunya sanksi Allah di dunia seorang mana terkenal ya konangan itu.
aib ya, jangan Mas Romanto aib. Mau maling kayak ngoten, sekarang nggak ada ketok tangan, tapi terkenal dalam titik di masa wong. Nah, khawatir ulama nih, ada sakulo, nah pemaling ulama-ulama sing soleh-soleh, atau wali-wali ini. Ije apa hukum pekeu diterap, nah hukumnya Allah sing temrap langsung malah keloro. Itu gampang maling hukum Allah diterap, nah diketok tangan nih. Wong sekuler protes, ketok tangan itu gak manusia. Nah hukumnya kalau asli malah loro, gak mau dimasal, gak mau kedok tangannya dari sibuk, malah mati tenan. Iya. Mana kalau sering ya, jadi kesalahan orang sekuler, kesalahan santri mode ini, sing santri itu saking kesuwen mondok wae melarat, dari hukum rapati roh, wiridan donga mustajab hizib nasr. Semua sekuler nyoal hukum Islam dari gak manusiawi, dirajam aja demi waktu. Hukumnya orang kedok tangannya. Dising sekuler nyoal hukum Islam, santri sing dibuka ora wong seribet yo larate yo donga mustajab. Wong sekuler ribut tembek bedane. Akhirnya kalau gitu, dalam sebuah hadits qudsi, Allah itu apa yang gawe hukum nganggo aturane dhewe. Ini termasuk hukum aturane dhewe ngoten Pak Mustafa. Nganggo aturane Allah. Jadi berhubung hukumnya Allah ora ditegakno, Allah nganggo aturan dhewe, wong maling gak dikedok tangane, malah dimasal. Ora malah loro. Wong zina ra ono rajam tapi nek selawase anak turune darani jadah. Lah riyen mboten zaman maik mboten. Mboke dipateni, bapak dipateni jelas anake dihormati ya sahabat. Sampai jare Nabi imane mais umpama ditimbang ambek iman kabeh ambek imane mais. Itu demi hukumnya Allah dene rela mati. Ya dene wani mati akim niki kita bilang. Putrapno kanjeng Nabi hukumnya Allah teng kula lho. Dihormati Rasulullah, anaknya jelas selesai kan, anaknya terus dihormati, anak yang media. Saya kan buatan, itu hukumnya Allah itu dilanggar, tapi tetap baik hukumnya Allah berjalan sebenarnya. Hukumnya Allah dengan arti yang satu tadi, misalnya. Jadi gak iso kamu Mustafa. Podo hukumnya Allah yang amar ma'ruf nahi mungkar yang riyen zaman Nabi. Zaman Rasulullah, tiang buatan jamaah itu diparani dan Nabi gue narah jamaah, omam tak opo. Kesannya Nabi sadis. Sampai kanjeng Nabi hampir bersolat tako ndi muat kok ono ndi siap kok jamaah ngeten-ngeten kanjeng sampai Nabi ngendikan aku kepengin sekali-kali jamaah diimami kowe aku mau ajak kowe sebagian tak ajak ngobrol wong sing ninggal jamaah sehingga zaman Rasulullah terkenal kalau jamaah itu wajib. Nah amar ma'ruf nahi mungkar itu dulu kayak itu. Biasanya kan mboten mulane kuwata kiai soleh-soleh itu ya kiri tenan jadi tenan. Orang nanti putu kadang anaknya wis selingkuh wis akal. Karena melanggar amar ma'ruf nahi mungkar awas memang artinya ora hukumnya gitu. Artinya dari segi hukum sekarang sudah ada. Kalau dulu wonten Ramadan misalnya seseorang udah melakukan nahi mungkar itu tenan. Jadi kayak FPI dulu wisen tenan. Jadi jenis Sayyidina Umar krungu di daerah ini itu masih ubatu ruang tersinggung tenan. Sehingga ada futuhat. Kemudian nanti ono lokalisasi tersinggung tenan. Jadi ini buatan. Ono melaku dewi, kena melaku dewi. Ya akhirnya kita ketika amar ma'ruf tidak dilakukan, nahi mungkar tidak dilakukan, maka yang berlaku itu hukum Allah. Hukum Allah itu buatan mesti kados wau kados rajam sih. Jadi hukumnya Allah ketentuannya Allah. Itu mau termasuk umat Islam melorot gara-gara ini nahi mungkar rawani. Tak kok itu jadi dia ya alasannya benar. Bah. Nah, jadi kan orang wanita yang mungkar, ya sih mungkar ya umatku, sih mungkar ya umat Islam tidak sih. Itu repot. Nah ini ya sampai mau surat juz songo jadi kalau sing tinggi itu dialog ulama ambil ulama ya. Wa iqalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman. Yang juz itu mungkin sampai catat di ayatnya. Wa iqalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman. Allahu muhlikuhum aw mu'adzibum adzaban sadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wal allakum yattaqun. Terus falamma atau aman terus qalu ma'ziratan ila rabbikum wal allakum yarjiun. Jadi ngaten wa iqalat ummatun ini kan ngaten ada fenomena orang-orang Yahudi melanggar kitab buah ini zaman periode Nabi Musa ya. Ada gejala umum orang-orang Yahudi itu melanggar kitab buah. Wonten tipikal ulama sing pasif. Jadi ayat itu dialognya dua ulama.
ada tipikal ulama sing pasif. Kowe kira umat melanggar kok mbok beno. Sing jare ulama sing pasif aneh-aneh kowe. Ngundang ngandani wong karwan ra gelem nurut bukan kandhani. Wong karwan jatah kena azab kok mbok kandhani. Jenenge lima ta'iduna kauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibum adzaban. Jadi kenapa kamu ngandani orang lima ta'iduna kauman? Kenapa kowe nasihati wong kauman sing Allah muhlikuhum au mu'adzibum adzaban sajida. Sing Allah bakal nyiksa utawa rusak. Artinya jelas kena jatah kena azab. Terus jawab wong sing saleh iku qalu ma'dziratan ila rabbikum. Aku tetap ngandani iki sekedar golek alasan yang pengiranku. Iku rupa-rupane pancen nahi mungkar iku wajib. Ngandani wong ya wajib ma'dziratan ila rabbikum. Aku ngene iki sementing lulus urip, artinya sementing sesuai perintahnya Allah, ya itu ngandani. Ini tak ceritani dialek-dialek ya. Terus wala Allah kumiyat takun. Lan aku yang berharap mereka itu jadi takwa. Terusannya ayat falam manasu madzikiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Jadi istilah pangeran ini surat Arab ini, Arab 165 ini sama beli 165 Al-Arab kita sampai beli falamma nasu madzikiru bihi, ketika mereka tidak melakukan kemangane tetap melanggar anjena ini sing penting ayat ini sama eling-eling lafate Quran kok per lafaz sama eling-eling terus anjena mongko nyelametno kita apa alladzina ya mauna anisu. Ketika mereka tetap melanggar, aku nyelametno orang sing yanhaun anisu, sing melakukan nahi anisu. Jadi sing jatah selamat itu sing yanhaun anisu. Orang yang tidak sekedar melakukan su, memang melakukan yanhaun. Mencegah. Jadi ketika ono azab sing nak selametno wong sing alladzina yanhaun anisu, mereka melakukan nahi anisu, pencegahan. Mulane Ibnu Abbas ditanya sing karuan selamat dari Ibnu Abbas, sing karuan selamat itu ulama sing melakukan nahyu. Jadi falamma nasu madzikiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Terus dari Ibnu Abbas dan Allah diam masa kata sangka wong alim sing pasif. Jadi ora melok maksiat tapi ora melakukan nahyu, ora ana jaminan. Ora maksiat tapi ora melakukan nahyu, gak ada jaminan selamat. Meskipun tetap lebih baik ya, artinya gak kalah maksiat lebih baik, tapi gak ada jaminan. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Lan Ibnu Abbas terus nangis, akhwafu ayatin, ayat paling saya takutkan dalam Quran itu ayat yang semakna dengan ini. Ini kados laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul ithma wa aqlihimus sukh. Harusnya semua ulama, semua ahbar wong pinter-pinter itu di tradisi laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul ithma wa aqlihimus sukh. Selalu di tradisi supaya umat itu enggak makan harta haram, enggak makan duit korupsi. Jadi angkau limut isma supaya umat itu ada tradisi omongan sing dosa lan ora di tradisi wa aklihimus suha. Paham gak Ahmadun? Jadi jangan-jangan kiai-kiai sing kurang tuh iku ora tau dirawati pangeran jan kurang keberanian amar ma'ruf nahi mungkar nopo kurang. Memang ndak maksiat selingkuh mboten insyaallah. Cara selingkuh ora pondok. Sing jelas iku ora oleh, ora amar ma'ruf nahi mungkar ora oleh. Paham ya? Jadi ini ngobrol eling ya. Jadi ketika hukumnya Allah radi terapno cara formal, cara fikih itu bukan berarti ora hukumnya Allah. Nggih, malah repot, malah kadang ngeri ngene kok maling saiki ora diketok tanah. Tapi malah hukumnya Allah berjalan dihukum mati, dihukum masal. Malah ngeri. Mana bener, sajane sing bener ya ana ayat iku. Ana kiai takoi, ana ayat pundi, Pak? Saya pengiran ngiling no siapaan aja. Saat ini gue bang, gue obatnya ben mari orang pengiran ngiling. Kadang ya bener gitu. Ya bener cangkem elek kesana radio sosial, tapi cara gue setengah bener. Ben pengiran ngiling no apa-apa nah. Karena air terlalu obatnya. Saya gue repot pengiran ngiling no ditantang. Oh itu saya kayak gak tertib buka kondom. Jadi ini hukum repot aja dia terus. Sembuh raro.
Pakai faida jama'anakum wa kharrahum fi dinihim. Dadi agama selalu dibujuk apa sing digawe-gawe dhewe. Jadi wong Yahudi, wong Islam, wong Kristen wis sami. Pakai famu hale kaya apa ida jama'anakum liyaumil la raiba fi. Nalikane ngumpul nang isem alladzina liyaumil la raiba fi. Maring dina sing ora ana kemamangan iku dina kiamat. Wa fiyat kullu nafsin ma kasabat. Wa fiyat lan turun sapa kullu nafsin min ahli kitab wa ghairihi. Malah kalau ngomong cek Yahudi Yahudi sami mawon tapi kita kudu tanggung jawab ning Allah. Wa fiyat kullu nafsin min ahli kitab wa ghairihi. Wa fiyat kullu nafsin apa ma perkara kasabat yang lakoni sapa kullu nafsin. Wa mungkin manusia gula itu muna ora den ngani kaya sepanas. Supaya sampai nak ngaji eling-eling ayat ini wallahu fi dinihim ma kan yaftarun. Kita dalam hal beragama itu sering dibujuk apa sing kita gawe. Paling gampang contoh nih ngoten iki kados tiyang Syiah. Syiah niku ngurmati imam sing rolas sing mulane diarani Syiah Isna Asyariyah. Syiah rolas. Iku nak ngurmati niku wali niku ngalang-ali wong NU. Ini yakin lah sebelum diselamatkan Imam Mahdi. Saiki Sayyid Ja'far Zainal Abidin, Sayyid Bakir itu jauh urip ning dhuwur gunung dikawal rong macan. Zaman nak tinggal di motor terminologi Syiah kan ekstrim. Wong NU itu sing kula mun sering matur wali songo banyak setengah Syiah. Lan tipikal Islam Jawa ya setengah Syiah. Percaya syafaat berlebihan. Riyen ki ngoten hormat keyakinane wong Syiah. Iku mereka alur Rasul mesti selamatkan rokok. Terus alur Rasul yang Isna Asyariyah itu masih sugeng nunggoni mereka. Itu histeris, cara tasawuf mereka itu histeris. Ini mau katus dibayarin dengan walanal ma'la wa khaifu mina. Kita di tanah ma'la wa khaifu mina di tanah mina. Falaman hadha wa kun zakuni walana khairul anami abu. Kita di uang yang berapa ya api-api uang. Itu Sayyid Bakir, Sayyid Ali, Zainal Abidin. Maksudnya kan turunannya Rasulullah walana khairul anami abu wa aliyun murtadul hasabu. Itu agama itu kalah ambil iftira'i dewe. Itu bayang no apa kaya wae Sayyidina Ali itu sampean kaya apa wae Abdul Qadir Jilani. Betul Abdul Qadir piyambak andekan tahu cara beragama kita ya duka cara beragama kita wis kacau. Jadi iftira' ngeri Mustafa ya bodoh kaya iftira'i santri. Wong karuan utang kok tobat istighfar hubungan dengan gak iso. Hukumnya apa ora utang membayar. Gak iso istighfar. Jadi hukum sering kita iftira'i karuan to. Misalnya sama resmine ka Rasulullah sedekah tanpa bala. Tolak bala itu ya biidznillah. Tapi ini kok gara-gara iftira' kita ngerti bala mantep kita ora ono izin naso. Itu iftira semua. Hukumnya enggak diakui Allah. Lho nggih. Sama santet ki ngoten. Kowe sak kira disantet itu cara Allah ku tak kei fadil ku ora soal. Tapi kita seakan-akan selamat ke santet ora ono izin naso kan ruwet. Jadi dosane loro. Nuduh Ahmadun nyantet wis udan. Saiki selamat bedene ra karuan. Unsur krono hisib nasor wa dosa ping pindho. Suudon wong liya nyantet mangono to. Ketika selamat putih krono dongan ya suudon mimpi. Padahal cara Allah kan jelas. Allah cerita santet kan. Jadi pangeran jan lucu. Jadi pangeran itu cerita wong tukang santet, tukang sihir. Iku istilah pangeran wa ta'alamu nama yadurrum walayan. Mereka ini belajar sesuatu yang ya dulu nggak usah dimaknani model bahasa Arab. Jadi pengiran aja seni. Jadi ngendikan wa ta'lamu nama dulu malan fa'um. Ini cerita tentang sihir santet. Mereka itu belajar sesuatu sehingga dulu malan. Tapi dasar pengiran tetap kepen nerangno tauhid, tetap kepen nerangno tauhid, nerapno tauhid. Tetap ayat itu ditutup. Wa ma hum bidori nabi min ahadin illa biiznillah. Jadi rai sok niru kiai-kiai muni santet itu mandi bukti Rasulullah tahu santet. Jadi pengiran aja di tradisi ngoten satu sifat sing gak hakikat. Yaitu isnadul fi'li ilal khalqi cara bahasa wong tauhid. Jadi Allah itu di tradisi dua dalam Al-Qur'an. Dia tradisi tidak hakikat yaitu isnadul fi'li ilal khalqi. Kata tadi Allah yang ngendikan wa ta'lamu nama yadurruhum. Kan seakan-akan mereka juga punya idrar, bisa membahayakan itu. Paham ya? Wong istilah ya dulu. Tapi tetap ayat itu ditutup wa ma hum bidori nabi min ahadin illa biiznillah. Tapi kita karena gak enak
Kan kurang keren, darani selamat karena izin Allah keren, karena hizibkan keren. Kan repot kita santri, lu bagas darani hizibkan mandi timbang fadlul Allah kan lucu. Udah ketemu. Bangga sama ngelam ki, wah jinak hizibnya jinak hebat tenan. Kan jinak atau di musibah ini seneng. Lagi itu kan cangkem musibah ya pengiran. Cangkem musibah ya pengiran. Jiran hebat lah dengan muanti, mana rezekinya kuat dah, muanti tenan dokter. Jiran ada nak masalah rezeki ya. Terus pengiran rezeki yang sudah maya, saya terus terserah kesana pengiran. Nah ulama sufi cangkemnya elak menang. Umpama yang sudah rezeki ukuran itu mandi, zaman Nabi Sugeng, cek Sugeng Kaisar Romawi. Ya bodoh, saya suka wali dia cek Sugeng orang kafir. Umpama ukuran rezeki kau tu memang dia orang kafir orang Cina enggak? Ya itu paling top paling ramah cek Sugeng sele. Ibu jenis bahwa rohum fitini makan yaftarun gitu. Jadi iftirah kita. Artinya ya dengan bahasa harusnya saat kita kaya model Quran mawon ini fadl ya Allah. Mana nyaman, Allah dia seneng, mereka tahu kita sampean aman. Sampean dia nyaman, mereka ijek balik nane Allah. Tapi itu Gus, kalau rezeki jembar, jog duha, jog ijazah nih Pak Yai ini gini. Ini sampean yakin saja doa itu mandi diterima Allah karena fadl. Itu tetap mau balik ngoten kan? Lu yang benar ngoten doa itu mandi karena fadl. Allah beres kan? Allah seneng sampean dia nyaman. Saya repot ingat ini jadi makan yaftarun sama seperti mursyid itu juga kena iftirah. Di bayangan itu sebenarnya orang-orang masar uang sing ra ditoreko bingung mergo ora ono sing gandeng. Nah sing molek toreko ku gak bingung kok tak gandeng ngliwati siratan mustaqim ke swarga. Nah cara kanca kula ra dhewe bae. Oh dia grogi ngadepi malaikat. Malaikat ini bayangkan ketemu kan akhirnya grogi begading wong. Dia bayangkan ketemu kan akhirnya grogi. Bayangkan gading wong. Jadi intinya itu sampai kita beragama dibujuk ke makan yaftarun namun sampai bahaya. Maka sahabat wagum la Islam wa nazalat lan tumurun. Nah niki kalau ini cerita niki penonton yang menyangkut perang Khandaq. Wa nazalat lan tumurun lama wa ada semangsane janjekno sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummataku ing ummate Nabi. Janjekno mulka Farisa ing iso nundukno daerah wilayah Faris wa Rum lan Rum. Kalau cerita nanti kan Nabi kadang lucu ya zaman perang Khandaq ku mangane kangelan. Pas mangan kangelan malah guyonan. Kayak kira-kira yang adalah markus umban itu bisa nalono Romawi. Ya mesti yang munafik terus mencibir. Nabi lucu ngondikan ono pas perang Khandaq pas mangan apa? Kangelan ya. Jadi kan Nabi menjadi seni kadang. Faqala al-munafiqun hayata. Wah tuh banget mangannya kangelan kok. Nabi udah dia Nabi dia ngondikan ono pas mangan apa? Kangelan. Cara santri mangannya kangelan terus ngene-ngene mantune bayai lho calone. Dalam kesempatan tenan ini dan dianggap wong antik. Ana kaca kula senengi wong ayu dhewe bangga. Dan aku ora dikelebihan aku dia punya antik. Mau anak susah kita susah tapi akhirnya dianggap antik terus disenengi yo. Qulillahumma malikal mulki kul ngucap sira Muhammad Allahumma Allah malikal mulki iku zat sing ngatur kerajaan tuktil mulka mantasa. Tuti ngekei panjenengan al-mulka mantasa ya ukurane mantasa wa tanzil mulka ya mantasa wa tu'izu ya mantasa tu'tilu mantasa dia dikal khair iku ana ing kersane panjenengan al-khair utai segala kendali keapian basar utekse segala kendali keelekan ya apik mesti ana eleke berkaitane mbek wong liya mesti anggere ana apik ana eleke enggak apik kanggo jenengan saiki presiden wasaru kanggo sing lengsek kan mulane wasaru dadi akhir apik kaitane wong liya mesti ngrugekno wong lho enggak ngerape saiki Ahmadin ketok jare wong penggemar Ahmadin untung jare kiai pinggire saiki redup kan mbek Mbah Ahmadin tetep ae bawar akhir biadi kalau itu ono wasaru mergo akhir kaitane mbek hukum publik saiki dagangane si alaris di pinggire ora laris kok repot ora ono ngoten. Mulane jare hikam kula niku sering mulang balekman utawa sering dudu takbir hikam. Cara hikam nang ndonga ngeten. Ilahi man kanat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya.
Jadi hikam ini keputusan terakhir. Nah kaitannya hukum kumpul wong ngoten. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang saat baik saja jelek. Fakih falataku masawihi masawiyah. Kemudian elek ora elek. Waki elek. Lha kok ngoten. Nyai ora apik. Sampeyan populer mesti mahjubno wong. Saiki Mustafa kiai debutan sukses mesti mahjubno wong. Sampeyan dagangan nak halal, laris. Ya mahjubno toko pinggir. Padahal halal. Artinya mau makasih dulu masawi. Intinya kamu pesen, wong ora usah ngrasa apik lah wajib istighfar. Mungkin saat kita makasih ini juga masawi ya. Nggih masawi ya, saya contoh apa? Bojone sak alhamdulillah saiki amatun laris pidatone dadi gede. Watine kiai pinggire laris. Untuk kiai sing berlaris wis leren. Saiki wong fenomenane minta Ahmad dan orang udan Mbah Sapa sing. Nggih betul. Mesti ngoten makasih dulu masawi ya. Enggak sama gue gadis ayu wapian, satu ayu lah belum ada rabi mas bro itu ya masawi ya paling nah liane sing arep-arep terus leren ya gara-gara segeleman artinya liane putus asa ya masawi ya meneh pakai fa masawi hilatakun wasia elek apa meneh malah elek jangan ngapi elek jadi sampai ngoten hukum ke rumput tangga sudah kumpul uang ya biar dikal khairu mesti ada bahasa rune. Alhamdulillah saya Gus Dur jadi presiden lewat poros tengah. Ya bagi Megawati musibah tenan, pemenang pemilu kok kayak ya betul agar urusan kaitannya uang biar dikal khairu mesti bahasa rune. Waduh kiai ora kon nasab, rumanto ora di nasab kok dadi kiai gede. Kiai sing kok kasta kan terus sumpek. Mencana mitos lagi ikut terus rukin ya anak saya nih ini orang nanti gede itu gak mau kumpul banget lah itu sergane berarti coba ciro-ciro dan semuanya itu wilayah mil kiamat menjadi kersane pengiran ngono bapak enak saja nih apa semuanya udah bingung apa era perlu bingung pengiran berapa apa itu lah sering tuh aku lah kertajut tuh ya Allah cuma suatu saat kalau zina tamat ini uang tak bisa gede kalau ampun paling susah cara kalau betul apa aku mau tambah kalau era apa kiai tambah kalau era orang apa cara pengiran zaman pengiran dewi anda apa lalu dari Rasulullah ketika cerita tauhid kelas tinggi karena apa wala si amal apa ya tahu ora tahu besok era apa jadi Allah tahu maladam artinya Allah tahu dewean itu era apa jadi Allah gawe makhluk itu mau menunjukkan kekuasaan jadi akal-akalnya manusia risau be alam jadi orang wong tahu apa dirian orang alam jadi karena mau walau ya tahu orang apa ini orang apa jamatin markai cara markai orang apa cara pengira kiri deknya wah aku nak ini aku mau rusak kalau ada aku mau gantung deknya kiri orang malah kamu sama orang gue lu apa ini berarti ada sekian karena bisa malah ngeri tuli julela ngelebora panjenengan alaila ing bengi findar niku wa iso wa tuli junar fil laili waktu krijulan ngetokno panjenengan al hayyam minal mayyit waktu krijul mayyit minal hayy wa tarzuqu man tasau bi ghairi hisab lan ngrezekeni panjenengan man ing wong tasau kang kersa jenengan dhuwuri hisab dengan tanpa dinono layat tadi so nanti ditakoni santri tentang ayat ini hubungannya apa mbak ayat ngarep ini kan ayat pertama itu tentang malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya kok terus perbandingannya tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar ini kan menyangkut kerajaan kekhalifahan hubungannya kok Allah ngelebokno bengi ning rino ning bengi maksudnya kadang kan bengi luwih panjang timbang rino kadang luwih panjang timbang Jawa sederhana, gue cangkem wong modern paling gampang mau caya tinggi. Apa ngatur srengenge ya iso, itu di luar kendali ini menuso. Paham? Ngatur rembulan ki iso, mulai ngatur menuso. Apa gampang ngatur di mantasar? Wong sing saiki lagi kiai top atau lagi jadi presiden, dia stres harus mesti ngatur di mantasar. Rasa revolusi. Jadi fenomena penyakit modern itu malah semakin nunjukno betapa waktu isi mantasar, waktu di mantasar. Iya, misalnya sekarang Amerika itu masih hebat, presidennya juga stres atau apa langsung batu di rumah tasa artinya sekarang itu lebih mudah bodoh saya lagi ono kiai top sawangan itu gak mungkin jatuh
Geledak lagi senang politik jatuh tenan, harus juta umat. Kalau dilapor polisi be partai ini. Jadi gampang artinya apa gawe iku mau yang muka libal belum nyengri tenan. Sampean kita. Apa kepen jatuh gampang, yang paling ekstrim digawe sertes. Nanti diobatnya rumah sakit jiwa, itu digawe paling ekstrim. Tapi ku jek apik ora dosa, malah langsung kok apa. Sing gak ekstrim iku mau mati ndelalah semua nang tenan berondo. Kami Pak iso nutupi seneng mau palapel. Akhirnya kapan mau tahan tenan, jadi tragedi, jadi berita nasional tenan. Iya, kan akeh kasus tenan, Pak. Artinya gampang banget, lawan tuh dulu gampang banget gitu. Nah, jadi 7 Mei gue perbandingan betapa ngatur lino bengi sing luwih angel iso mulai ngatur dadu wong gampang banget. La takhit ora oleh ngalap sapa al mukminun wong iman al kafirin wong kafir auliya wali pemimpin min dunil mukminin. Di wong mukmin ora oleh ngangkat wong kafir dadi pemimpine. Tambung libatno wong iman. Pemain dari kafali samina wa ifsyani la tatakun. Wa man nuti sapane wong yafalu nglakoni sapa mandali kae mengkono-mengkono ittikhad. Jadi ngangkat wong kafir sebagai pemimpin falisa mina wa ifsyani niku ora urusan popo. Ila anta takum minhum tuqa. Kecuali ento takwa sira kabeh wedi. Takwa wedi. Dadi mriki ora kok takwa apa boten wedi kecuali ento tak wedi sira kabeh minhum saking kufar. Tukotan kelan wedi tenan. Ternyata nih, wong Islam ora oleh ngangkat pemimpin sangka wong kafir. Sing nglakoni iku berarti ora dianggap apa. Fale sampe napa ifise. Illa antat taku minhum tuqa. Kecuali kowe dalam keadaan wedi tenan. Dadi nek pemimpin ora kafir, ya kowe disiksa tenan. Misal sampean teng Irian Jaya napa teng Amerika napa teng pundi-pundi sing Lalu nanti Mas Bure maca surat pembaca. Jadi kita saiki urip-urip karo mantan. Ketika kiai ikut politik, kita itu khawatir kiai pemelok politik untuk duit politik ya camah. Terus naik jadi politikus ya terus uraan. Cek carane ngomong, cek perilakunya dia pun uraan. Tapi sampean protes ngoten terus juga keliru. Artinya keliru ngene Kang Mustafa. Bagaimanapun cara beliau berpolitik itu menjadikan wasilah untuk jadi pemimpin. Artinya dalam konteks modern orang menjadi pemimpin itu syarat utamanya kalau yang formal itu memang lewat partai politik. Dan nyatanya kita itu nak sing menang wong abangan tenan yo kecewa, pokoknya sing menang wong kafir. Jadi kita kan jan repot iki wae, wa rahum fi dinihim maka yaftaru. Soleh-soleh dhewe terus ra oleh wong liya politik. Ketika wis dadi wong kafir kowe grunjel, ruwet. Mulane kula wingi sering matur, wong soleh wong paling kurang ajar, nak kaitane karo wong liya. Mergo mek menangi dhewe. Kira kiai itu dewa politik protes. Dia kok politik adol lagu. Enggak sing memimpin kaum PDI tahu ngabangan itu ya protes meneh. Kok dipimpin ngabangan. Padahal awalnya ngabangan menang mergo santri dhewe ra dukung kiai ini. Repot. Tapi ki ngoten kula lah jujur, wong melok politik mesti rusak. Tapi kowe yo jujur, tambah politik kowe yo rusak. Wis ngoten niku repot. Itu hal-hal yang menyangkut ijtihadiyah iki kados niki cara Allah sampai wong mukmin ngangkat wong kafir dadi pemimpin. Nah cara sakniki konteknya kan wonten Ramadan. Kita ndak backup partai kita sendiri. Mulane kula nate mau teng surat membaca Republika. Umat Islam IAIN itu cenderung sekuler. Mereka sering ngomong pakai slogan jangan sampai agama jadi kendaraan politik. Sajane nggih apik, memang adol agama nggo politik njenjorok. Tapi jarene yang menulis surat membaca itu harus setuju karo mantan. Lantas umat Islam pakai pertimbangan apa kalau nggak pakai agama? Belum kan lo sampai lo ya artinya malah uang harus sering membaca. Pentingnya dan sampai di perbandingan. Kalau kamu saat milih si A si B nganggo dalil Quran jarene Quran didol. Tetapi kita uang Islam pegangan Quran hadis, lagi ada pertimbangan terus apa? Ada demi agama. Lah nak kowe germo karo wong ngene nek sing dadi Pak Bupati iku ya sarkemku aman, malah bener yang digermo pertimbangan. Ya kiai pertimbangane ya nek sing dadi iku masjidku apa? Aman kan ngoten. Kan kalau sering minta tunjuk Mustafa Abed Ahmad. Jadi kita ini repot amat. Kalau orang ngomong jenengan berpolitik boten, tapi dua perbandingan cara berpikir. Karena ruwet, kita ini sudah di zaman sing ruwet. Zaman sahabat pun nggih bingung no. Ngoten niku mun bingung. Piye faktane sahabat? Itu ana sistem khilafah. Jadi sekali Kanjeng Nabi kabudut langsung ada sistem khilafah. Iku Abu Bakar diangkat lewat majelis syura. Itu karan sami mawon. Jadi sahabat akal-akale kiai sing muni.
Zaman saya kira kau sahabat masa kemasan, bisa orang tukaran cangkem yo keliru tentu. Tukaran itu anggap hal wajar, selagi ini manusia itu tukaran, kau bila-bila tukaran. Jadi sih tenang, bakal harus dianggap itu tukaran. Wong semua cetare roh kabeh. Wong sahabat Ansor tersinggung, sampai ngendikan minna amir wa minkum amir. Kita kelompok Ansor itu khalifah dewi, muji ini khalifah dewi. Jadi sih tentu tukaran, itu tukaran Mustafa. Wiku pokoknya cerita-cerita ngoten itu versi kiai rapati ngalim terus roh dunia ora siap ngadepi dan roh kiai tukaran atau partai politik ora kok zaman sahabat. Sing waduh ora ono cerita. Sajane kita ini harus siap melihat fakta sahabat ini ngoten. Ketika Abu Bakar diangkat itu geger, sahabat Ansor pertama gak boleh mengakui. Karena geger gitu sampai minna amir wa minkum amir. Jauh sahabat Ansor jadi saat itu. Umar akhirnya, terus ketika Umar geger malah, Utsman malah nemen nganti terbunuh, Ali malah nemen, dinten-dinten pikir Ali kok sopoe tidak pernah. Menjadi tipikal orang pintar kacau. Ali itu berbeli tapi pas mimpin kacau. Perang Aisyah tahu, waktu jam. Perang Muawiyah tahu, jadi dia perang terus. Mana sampai kaku hati orang umatnya yang takut dasar Ali kacau bisa jawab. Ya Amirul Mukminin, kalau kumon begini kan, iya umat dipimpin Abu Bakar baik-baik saja, pimpin Umar baik-baik saja, pimpin jalan kacau, perang terus kacau terus. Dasar Ali ya, keras banget, kenapa? Ya Abu Bakar memimpin umatnya apa-apa kayak aku, masa memimpin umatnya elek kayak gue. Apa ya? Jadi semua dia ini kan kacau, cara berjuang dia ini macam orang pinter, repot kan ngeling nol. Tapi sempat dealing nol, lu nggak sempat masuk tentara-tentara, sempat dealing nol ini. Tadi nak aku yang ada, tahu ya kan kena kuping, apa beda? Tidak ada jadi kacau, orang kok dari buat dijawab, orang takut dijawab. Ya kok kasusnya Muawiyah, penak ya debat, menang kan tidak debat. Kalau urusan menang tidak kalah, debatnya menangan, tapi negara kacau tetap kacau. Debat tetap menang kan? Karena lagi kacau loh, tetap kacau. Kenal dia sendiri debat terus. Tapi menangan dia debat aja pinter sampai Nabi ngaku nih berbeli milawangnya pinter debat. Wa yuhadirukum wa nafsa. Wa yuhadirulan medek-medekno kum isra kabeh sapa Allah wa taala nafsu ing dadi Allah. Allah medekno kowe kelawan dadi. Jadi Allah medekno kowe kelawan dadi. Jadi Allah memperingatkan kamu akan sanksinya. Ayat dibalikum. Jadi Allah memperingatkan kamu akan sanksinya. In waliduhum lamun ngangkat sopong akeh gumeng kufar. Jadi intinya ngene kamu Mustafa, kita kudu duwe ikhtiar piye wae aja sampai pemimpin wong kafir. Paham ya? Jadi kita kudu selalu ikhtiar piye wae pemimpin aja sampai kafir. Piye wae cara Quran wong mukmin ra oleh ngangkat wong kafir jadi pemimpin. Nah dalam konteks modern kan mboten saged yang hormat, kudu liwat politik. Jadi kita aja sampai artinya selalu harus punya sarana piye supaya sing mimpin ora kafir. Karena saya ini bandingannya lah kandidatnya iman kabeh ya iman. Ya kandidatnya mukmin kabeh perbandingannya aja sampai dipimpin wong dolim. Soalnya dolim kabeh kan. Ya dolim sing ora pati dolim kan ono aku pundoro. Dolim kabeh dolim sing ra nemen. Lha ora dolim nemen piye ngene misale sing sitok dolim mateni wong. Sing sitok mau nabuki apik dolim sing nabuki tok. Lah kok lha iku ya diukur ada limit misalnya sing ora ekstasi sing ora zina sister zina sing atas biasa zina bindo menang zina bindo kan apa bedororan tadi terus ini ada kadung dia macam itu stam adoron itu tetap butuh kenapa untuk kita aku kita cari yang paling ringan tapi jelas kudu dua komitmen kamu sesuai bukan sakit artinya kita tidak bisa ya wow kata setengah republika itu. Kalau kiai atau umat Islam gak oleh berpolitik kelawan banding no kita buat itu nganggo pegangan nopo, malah lucu kan? Dan dia Kak Mas Bro, bahwa kita sebagian menjual ayat Allah iya kan Romanto, tapi nak gue terang memakai sama sekali malah lucu, iya kan? Tuh misalnya itu kan garis santri bisnis kapatis, pokoknya bisnis menurut fakir resiko juga. Karena menurut fakir kan gak iso nakal lah. Oh fakir anak fakir resiko juga. Ya bener, ya bergawe kok lurus ke rasa suka kan betul. Tapi sih dipikir apa sing lurus terus suka kan ya podo ora. Sing ora lurus melarat ya kayak.
Jadi nasi nganggo perbandingan kalau jeling terus. Jadi kita ini kan ini bahwa korogum fitinihim makan yaftarun. Rumah sana ya santri-santri sing soleh. Pak Mustafa kaya Kang Fuadin kabeh. Angger gak politik ku bersih. Iku makan yaftarun. Padahal itu tadi kita bersih mungkin karena ada politik, tapi bersih sing gak ono gunane. Ini ku gara-gara akhirnya wong dolim kuwasa. Umpama wong santri ngambil bagian nah, partai selalu semenang GDI, pemimpin semenang germo-germo, macam orang-orang kandidat Kiai Blas. Meskipun setelah ada, tidak mesti lebih baik. Gitu. Jadi iftira, itu kali kok banyak kalau sering nyontok tentang ulama-ulama nyontok banyak. Banyak itu supaya bersih, banyak itu supaya ratinggo, tak kok kualitas saja. Tapi ya manfaat bersih ratinggo. Atas manfaat itu gelem kotoran, banyak sama manfaat kamu kecewa, dari kecewa kumpul najis. Tapi malah itu bisa nyucakno. Enggak, banyak ulama yang kayak waktu itu. Nah aku lebih suci, dia ini gunung, tapi kira di simpuri pangeran, rati matur umum pangeran. Kayak kudu kumpul umatnya nabi. Meskipun aku kumpul markai. Nah betul kumpul orang markai biasa. Saya kalau pulau ini matur, kumpul suka mari toma, kumpul setengah bayar mari kejumpu. Enggak betul. Kumpul orang kiri mari istiqbal, kumpul Buddha. Ngomponan nyantri 10 tahun bukan ngumpul bulu. Itu istiqbal. Sebenarnya sangat Armanto. Jadi kita tuh harus ijtihad gitu. Ya jajal sampai bersih, cara terus ganti prestasi kan. Jadi wah batas ini kasus Jayat. Nggak ngrumat belas, nggak melok-melok belas ya tahu ngamal belas. Itu giling-giling. Malah pengiran kan gak oleh kan akhirnya intinya ketika itu pengiran jawab sebuah sahabat gak ada perilaku gak melok-melok belas. Akhirnya kok jadinya gak ngrumat belas. Kalau gigumun Kang Ahmad ini tradisi pondok-pondok cilik cara menanamkan hidup pasif itu berlebihan alasannya tasawuf lo gak cocok artinya dia wis melarat cara aku kan kudu aktif malah gini enak menawa hilang melaratnya orang tambah melarat tambah pasif gitu ini lucu cuma melok-melok dunia serusak kabeh cuma melok-melok dunia serusak kabeh tanamannya maksudnya aku piye rusak usinten apa termasuk awake dhewe apa piye gak jelas ojo melok-melok dunia saya itu rusak kabeh. Jadi ini ramal-ramal belas. Tapi rasunya anaknya pas ABG yang jauh puber, seneng sepeda motor akhirnya nggak beruang, seneng tip malah anaknya sering. Di neng dalam rajin tip banyak diambil bapak. Tapi waktu betul neng kaca neng kepinya tip, kamu mulai ada santri paling seneng aja tip neng tangga ini kancane ramulai. Tunggu sepeda motor kancane, kau neng rumah bapak dinas. Nah yogi itu nggak sadar, itu saking mulai ragil istihad tuh. Apa anak marah nanti pernah coba kan nanti pernah dipikir. Iya kan? Apa anak marah duit jalur duit bapaknya ke bapaknya keren apa yang coba utang uang. Ya itu mau istihad itu wani melihat fakta gitu. Ya akhirnya kan kacau kan ngomong apa tuh? Bapaknya nanam lo dinas, kenapa aja dinas? Bapaknya keren karuan. Kok marah karuan sekali nih coba? Gak karuan. Jadi kita tidak bisa hindari istihad. Itu kalau zaman Abu Bakar, Umar, Utsman gitu istihad. Meskipun bagian dari istihad itu akhirnya gini, itu malah kacau. Ini sing kisah nyatakan Uwais Al-Qarni. Kalau cerita wali, Uwais Al-Qarni itu wali sing diakoni Rasulullah. Satu-satunya wali sing Rasulullah gak menangi tapi ngakoni kan Uwais Al-Qarni. Tahu pirang apa itu? Wah, kabeh atau kerungu guys. Tahu kerungu? Oh, ampun berarti alim gue. Uwais Al-Qarni itu ngendikane Kanjeng Nabi iku fut ya. Khairul qurun Uwais Al-Qarni. Api-api kurun iku Uwais Al-Qarni. Api-api periode sing ana Uwais Al-Qarni. Ya, Nabi pancen nggih, Nabi wis model wali, kadang-kadang ya model wali. Mar, kowe sampeyan nak ketemu Uwais Al-Qarni njaluk donga. Nggih. Berarti tenane sepundi ya Rasulullah ngene, wong iku klunak-klunuk saleh, wali sadirham. Intinya alamatnya itu ada bekas juga saat kodrut dirham mau gila mau dia dirham ini misalnya Nabi gak bodoh Abu Bakar gak bodoh Awas Umar tapi banyak dawe Nabi itu Rasulullah yang betul menangi tapi sempat dawe itu jadi satu-satunya wali untuk legitimasi Rasulullah dan kalau Uwais Al-Qarni ini ketika Umar jadi khalifah tiap tentamu didelok ide gede kok kepengen ketemu jenis Uwais Al-Qarni intinya itu sempat ketemu terus ya Uwais utuwa hari aku dungakno Uwais
Jadi bahasa Korni, jenengan Khalifatur Rasulillah, kalau dengan dari Umar, aku dipeseni Rasulullah amaraka biasa, sing ngotos iku Rasulullah, kurang dengan. Sahabat dia kan janggal, sak gedene Umar tuh duduk tenan bawa sal Korni wedi. Mulane ning NU ning pondok kan ono, aja ngenyek gembel nak wali. Oh, jangan nyawang edan, namanya Nabi Idir. Repot. Hukum menawar. Lagi kisah nyata. Aku dikonten ciri Hawari kurang ajar karwan. Zaman rame-rame ini Balim terkenal wali. Zaman cek populer, orang ngambungan wong. Orang orang ngambungan wong. Hawari orang edan tenan. Hawari itu ketua keamanan. Wajah kabinan takwa kudunan. Semuanya. Berarti itu mutika. Orang balik, orang edan ngarep dalam dicucuk. Ya ora nek wong edan nek bareng muka delok wong gerudukan cucup semuanya. Ya sudah pengedan tuh. Santri kan paling gampang kan bodonane. Kan wedi jenenge wong Cina namanya wali, jenenge wong edan namanya wali. Lalat. Edan tenan ya, tapi semua nek ngoten. Lawat Al-Qarni ini ternyata setelah diselidiki para sahabat niku ini kok napa jenenge mung saleh piyambakan urip teng desa mung ngurmati ibu itu tukangan wedhus nanti penghasilan disukano ibuke ini ngoten ta urip. Nah, ketika periode Ali rata-rata riwayat darani piyambake mati fi sofi Ali jadi mati melok pasukan di Sidina. Nah, ini pesan gue tengah Mustafa Kuatin. Jadi mulai rian, mau ngalim lah, yang paling lunak lah, gue gak bisa buat ngambil peran. Itu bedanya cara pertimbangan ini bener Ali. Dia melok perang belo, Ali. Dan mulai rian betul ente. Jadi mata Fisofi Ali, itu mengambil peran. Dong netral itu kurang ajar tuh Mustafa. Orang kurang ajar gini. Misalnya saat ini tuh, wonten Mas Pur nyadui cah cilik. Kapan menang Mas Pur kan, beda cilik. Itu mendingin, aku gak melok-melok netral. Artinya netral itu ngembarang Mas Pur nyadui terus kan. Gimana? Sama gue ramelok orang memberikan pilihan soal pilkada atau presiden. Artinya kayak memberi peluang. Sehingga lah mungkin menang. Suara santri aku kayak no. Jadi boleh sekali-kali sampai lu kayak no pilihan jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur atas nama hukum Allah. Itu memang kita punya pertimbangan demi hukum Allah. Orang pak model saya di santri sing soleh tambah pasif. Enggak orang melok-melok. Sing aktif, yang korupsi tenang, repot. Sabut milih yang dia, terkacau nih. Tapi gini wow, kita aku duduk istilah. Kata sobat Al nih, jadi malah ini gue sing hadis sohaya, artinya riwayat yang saya ceritakan tadi hadis. Terus saya kata cerita-cerita sufi versi tiang sufi, meskipun buatan yang terhadisnya yang sufi setelah Rasulullah. Sama pun Abu Yazid Al-Bustami itu cerita sufi sekali-kali. Mau kan Jumat. Aku jelbon hati maksud gue malah haram nggak gue tasawuf. Dan gue fakir, yang wajib tasawuf aku ngalim fakir dari kada tasawuf. Saya wong sufi itu fakir, maksudnya jelas dengan hukum bujuk tanggungan sing lanang. Jadi rezeki pangeran biar nek kira rezeki nangkemu. Ora oke ora fakir saya kayak apa kau utang. Jelas ketentuannya apa? Jelas. Abu Yazid Al-Bustami terkenal kita Sufyan terus Abu Yazid Bustami. Ini ketika ketemu pangeran, orang sufi kan paling sering ngatur meneliti ketemu pangeran. Ya Allah, belum ngatur swarga kan jadi sinten. Jadi orang kok perlu swarga atau orang? Apa ada kan? Ya Allah, kalau datang swarga kan jadi sinten. Sampai pangeran dijawab. Kancamu ning swarga iku Ahmadun wong anggota. Oh, Gusti ngene. Wareng marani Ahmadun iku pas nyabu. Kumpul wong nakal-nakal domino. Domino minum kabeh wong sekelilinge. Mudine kalau minum ora apa intine takon. Di daleme Pak Ahmadun. Ah, mboten ate teng omah, teng warung. Cara bahasa Arab tempat semak. Begini darunat dua. Maling nang warung. Parane warung pas mabuk kabeh wong mriki. Sabu Yazid itu bingung, keliru nak ngono ipiku. Mergo kan mosok kancaku ning swarga ngono kok nyabu.
Langsung mantep kiri, ngono iki langsung balik kanan. Iki cerita wali ya lucu. Dipanggil Mbak Mbak Ahmadin. Ya Abu Yazid ki bener kula kancane jenengan swarga. Dadi waline sing nyabu dan misalnya. Nggih terus kula kancane jenengan fil jannah. Ayo dedane kan. Lah ya udah waline terus bareng Abu Yazid itu terkenal dan cara wali tipikal model Pak Hamid Pasuruan. Namanya Abu Yazid itu terkenal. Jadi zaman Sugeng lagi kados Pak Hamid Pasuruan di depan umum. Dia maca ulama di depan umum. Kados Badin maca ulama di depan umum. Di situ wali model dalan-dalan model relasi itu ngalim terus yang pasar dalan-dalan aman. Iso ae amatir wali Mustafa. Ini dalan-dalan. Jadi wali melirian ngoten karo wali terkenal Bapak Hakim ya. Dia wali yang dalan-dalan. Anggapnya sampean termasuk kula di bagian dalan. Kira wis kamu ngoten dong. Kira ora dilarang undang-undang kok. Nah terus takok bahaya cerita Bustami. Kowe kok ngono maksudnya. Kowe kok ngono maksudnya kok kumpulung nakal-nakal. Wali sitok iku jabe. Gara-gara kula kancani sing separuh sakniki mun teng masjid mun mboten mampu. Sing separuh tugasnya jenengan bingung aku ya dene wali resian. Iya, dipasrahi sing gedho-gedho sing kurang tobat. Sing separuh gara-gara kula kancani kula dawahi mun tobat mun teng masjid. Sing separuh tugasnya jenengan. Bingung aku ya sih. Tapi wong dene wali tenan nggih. Akhirnya ngetok wali ini bisa. Yo wis umatem sing gedho-gedho separuh kon delok wajah. Oh diundang Abu Yazid nara langsung tobat. Mesti ngaku waline. Jadi karena kan gak iso gak apa prosesnya kae. Dasar wali tenang. Ini kanca-kanca kuwi delok ada Abu Yazid Al-Bustami wali wong. Delok wajah langsung tobat sedanten. Kan wonten ulama-ulama saiki kan wonten kados badhe. Wong nakal lha gak iso mungkiri. Nak iku gak ra iso lah. Artinya rai gendone ora ono. Kita ulama kadang santik dhewe jangan. Iya iku gak rai kiai. Lha tak kiai tenan karo waton. Wong dolim lawe hebat. Zaman Basim Masari Jombang, daerahnya Jombang ijo be abang. Wih wong gendho-gendho lah hormat sampe Basim. Zaman Bapak Dori orang Badur Rahman sing sakniki bapake Badur Rahman. Malingnya tobat. Mau ceritanya gendho-gendho wonten begundal kepengin mateni Bapak Dori. Aku diparani malah sidane pedang iku nyebleh wedhus gue hormat loh. Saking roh aja ya terus. Kuat ada cerita ngoten Armando. Wong dhisik, iku ulama lain dolim putih. Yen raine rai saleh. Kita ulama lain santri jaga. Saleh. Ya iku gak rai kiai. Tapi ya sih langsung. Raine enggak dulu. Ini salah. Ini ya. Repot. Ini kan repot. Karena kan dakwah kan ngeluh ini. Orang wali kan ngoten. Masih Abdul Qadir bedine kan ngoten. Orang-orang umatku sing dulu aku kelan seneng kecuali tak syafaati la yaumil qiyamah. Sapa wong sing tau ketemu aku ila ana akhidun diadi. Cuma tak tuntun bus warga. Nah satu terpede sampe Abdul Qadir pede. Orang ana wong sing kepreset tapi seneng aku kecuali ila anak akhidun diadi. Kecuali sampean tak tuntun. Sampai saking angku Abdul Qadir Husain Al-Khalat sing wali senior mau kepleset aku menang tak tuntun selamat. Wali berdirian aku Herwanto kaya wong jeneng aku. Jadi Abdul Qadir sampai kan nyebut umpama zallat Husain Al-Khalat zallatan walau kuntu fi zamanihi la tu dia di aku menangi tak tuntun. Dia sama bisa Bustami. Pada rata-rata wali nyerwang ngomong. Betul lah aku nomor rata-rata wali ya. Cara manusia, cara biasanya manusia wah, ujung aku, nak orang mati tenan. Kita misalnya dalam kita, lagi lagi mirip biasa mampu. Gak cerita tuh kan, cerita wali lucu-lucu. Mau yuhadirukum aku nafsa, wa ila masih. Kul ngucapa sira Muhammad intufu ma fi sudurikum lamun nyamar sira kabeh ma fi sudurikum au to ngetano sira kabeh ing ma fi sudurikum ya alam wa mongko pirsa ing mas apa Allah wa taala wa alam lan pirsa sapa wa ma ing perkara fis samawati ing boro-boro langit wa ma fil ardi wa ala kulli syai'in qadir wa ala kulli syai'in ing atase kabehane perkara iku qadir apa